Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum hari ini, kita langsung ke direct compression tablet karena untuk uji disolusinya diundur sampai nanti setelah kuliah bersama saya ya, karena ini masih jamnya atau kuliah bagiannya Pak Fitrul. Jadi nanti setelah UTS baru saya, kemudian nanti saya jelaskan terkait uji disolusi, baru Anda praktikum. Setelah kemarin mempelajari terkait wet granulation atau pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, untuk materi praktikum hari ini kita belajar terkait metode pembuatan tablet dengan direct compression. Jadi direct compression method ini merupakan proses pembuatan tablet tanpa melalui proses granulasi. Jadi semua bahan yang digunakan di sini dalam bentuk powder ya atau kering. Baik itu bahan pengisi, pengikat maupun bahan tambahan yang lain tanpa melalui proses granulasi dan langsung dicetak gitu ya di mesin tablet. Keuntungan dari metode ini ada 3 yang terpenting, yaitu prosesnya lebih praktis, lebih mudah, kemudian lebih sederhana, kemudian hasil uji disintegrasi dan disolusi dari tabletnya itu lebih baik daripada tablet dengan metode granulasi basah ya, tidak signifikan bedanya, tetapi dia lebih baik gitu daripada metode granulasi basah. Kemudian sesuai untuk bahan aktif yang memang tidak tahan terhadap pemanasan atau bahan aktif yang mudah menyerap lembab, sehingga digunakan metode direct compression ya, seperti tablet-tablet effervescent, kemudian tablet vitamin. Nah, itu rata-rata menggunakan metode direct compression ya, seperti kalau Anda mengkonsumsi sonsi atau vitamin. Nah, itu dia tablet dengan metode direct compression atau CDR, redoxon. Nah, itu adalah tablet-tablet yang contoh tablet yang dibuat dengan metode direct compression. Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi untuk bahan pengikat khusus tablet direct compression, yaitu good flow property, jadi dia harus memiliki sifat alir yang baik, kemudian good compressibility, mempunyai sifat kompres atau mudah dikompres atau membentuk tablet dengan baik gitu ya, rigid. Kemudian acceptable dilution potensial, jadi dapat diterima. Uniform particle size distribution, jadi partikelnya harus seragam ya. Kemarin kan partikelnya saling mengisi antara granul yang besar dengan granul yang kecil kalau di metode granulasi basah. Nah, untuk direct compression ini karena memang semua bahan yang digunakan memiliki sifat alir yang baik, rata-rata partikel size-nya memiliki ukuran yang seragam ya. Jadi kayak kita kalau membayangkan seperti granul gula pasir ya, gula pasir dan gula halus. Nah, itu kalau direct compression gitu sebaiknya seperti sifat alirnya seperti gula pasir. Kemudian dia memenuhi persyaratan API ya, seperti minggu lalu atau pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Binder tadi, ada nggak di kalsium fosfat? Ternyata ada ya, di golongan kalsium fosfat, di sini ada di basic kalsium fosfat. Di sini mana? Bindernya di sini adalah
di kalsium, fosfat, anhidrat. Walaupun Avisal di sini dia juga bisa berfungsi sebagai bahan pengikat, tetapi di sini lebih cenderungnya dia pengisi ya si Avisal ini. Avisalnya ada dua jenis, ada Avisal pH 102 dan 101. Bedanya di mana? 101 ini fungsinya sebagai bahan pengikat, kemudian dia juga bisa sebagai bahan penghancur atau disintegran ya, namanya disintegran pada formula tablet. Jadi membantu tablet itu untuk pecah nanti ketika berada di dalam tubuh. Nah, kemudian karena sifat dia atau mekanisme kerjanya setelah bertemu air, dia akan membentuk koloid yang kemudian akan pecah ya, lama-kelamaan mengembang dan menjadikan tablet itu pecah. Kalau Avisal pH 102 ini fungsinya sebagai sama ya, disintegran, juga sebagai pengikat, juga sebagai pengisi, khususnya untuk tablet dengan metode gempa langsung. Tuh, biasanya konsentrasi yang digunakan 10% sampai 20%. Kemudian magnesium stearat di sini sebagai pelicin ya, ketika nanti dimasukkan ke dalam hopper, maka serbuk ini akan mudah mengalir, sehingga akan menghasilkan tablet dengan bobot yang seragam. Kalau dari formula yang saya contohkan kemarin, di sini ada tablet piroxicam, ada beberapa bahan pengisi atau bahan tambahan yang digunakan, ada cross caramellus atau primellus, ini sebagai super disintegran ya, bahan penghancur. Kemudian di sini yang dipakai adalah PVP ternyata, polyvinyl pyrrolidon ya, K30. Dia digunakan untuk pengikat. Walaupun di sini ada manitol, ada mikrokristalin selulose. Ini juga merupakan bahan pengikat ya, dari tadi contoh golongan-golongan bahan mengikat. Cuman di sini dia cenderungnya manitol ini lebih ke pemanis. Kemudian mikrokristalin ini ke pengisi. Jadi di sini yang dititik beratkan sebagai pengikatnya adalah PVP 30. Jadi polyvinyl pyrrolidon ini sebagai pengikat, kemudian dia juga bisa sebagai pengisi dalam pembuatan tablet. Fungsinya adalah untuk memperbesar volume tablet, karena biasanya tablet-tablet gempa langsung ini kan ada beberapa bahan aktif tertentu yang memang dosisnya kecil, seperti vitamin C, IP, itu kan dosisnya juga kecil ya, itu 50 mg. Jadi itu bobot tablet IP itu sekitar 150. Kalau vitamin atau sonsi atau tablet-tablet hisap yang lainnya itu kan bobot zat aktifnya yang besar ya, karena 1000 mg sudah 1 gram sendiri untuk bahan aktifnya, sehingga bahan tambahan yang digunakan biasanya dia lebih sedikit ya. Tablet-tablet effervescent ya, seperti CDR dan redoxon, itu komponen bahan aktifnya jauh lebih besar daripada bahan pengisinya gitu ya. Jadi itu bobotnya total sekitar 2 gram kalau untuk tablet hisap atau tablet effervescent. Jadi setelah menemukan formula tabletnya, kemudian Anda memahami masing-masing fungsi dari penyusun formula tablet dengan metode direct compression. Tadi tahapannya ya, setelah ditimbang, kemudian Anda lakukan uji di mixing dulu ya, kemudian dilakukan uji sifat fisik granul, setelah itu dikempa. Nah, selanjutnya kita lihat proses direct compression atau pencetak tablet dengan metode compression.
gitu ya. Jadi tadi yang dinamakan hopper itu adalah wadah untuk menuangkan serbuk atau granul yang Anda campur, yaitu formula tabletnya tadi setelah ditimbang, kemudian dimasukkan di mixing, kemudian dimasukkan ke dalam hopper. Maka dari hopper itu dia akan mengalir, kemudian masuk ke punch ya, masuk ke punch, ada upper punch dan lower punch. Nah, itu yang biasanya dimodifikasi atau diatur diatur supaya menghasilkan tablet dengan ketebalan dan kekerasan yang diinginkan gitu ya. Jadi coba-coba dulu nanti diatur punch atasnya berapa, punch bawahnya berapa itu. Kemudian dilakukan kompres ya, dicoba dulu dengan sifat kompresibilitas dari si tablet, baru nanti kalau sudah menemukan kekerasan dan tebal tablet yang diinginkan, nah itu bisa dilanjutkan dengan proses pentabletan. Nah, tugas Anda di praktikum ini yaitu mencari formula tablet dengan metode gempa langsung. Kalau kemarin Anda mencari formula dengan metode granulasi basah, sekarang metode gempa langsung ya. Kemudian Anda sebutkan fungsi dari masing-masing komponen dan jelaskan pemberian bahannya. Kemudian apabila Anda akan membuat satu batch tablet dengan jumlah 1000 tablet dalam satu batch-nya, maka berapa bahan yang harus Anda timbang ya dari formula yang sudah Anda dapatkan gitu ya. Kemudian nanti laporan Anda upload di Spada, di assignment, kolom assignment di Spada nanti. Waktunya seminggu untuk mengumpulkannya ya, seperti biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya, yaitu pengujian sifat fisik granul dan tablet dengan metode gempa langsung. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.